Terus kita berpikirnya ya kayak tadi Mbak Kirana bilang, ya mungkin itu cara dia untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri gitu. Tapi biasanya gitu juga nggak dapat nomor kan ya biasanya pas, atau paling cuma 10 besar atau gimana? Nggak dapat nomor itu pasti 10 besar ya, kalau stoknya kepepet ya malah. karena tadi kan ya, barangkali dia tinggi gitu. Fisiknya menunjang ya. Tapi kalau menang no. Kalau menang enggak. Ya. Bahkan kita pernah waktu pemilihan di jangan tak sebutin nanti ketahuan lagi. Waktu Jawa Tengah kita di tahun sekian kita tuh bingung nentuin juara satu cowok. Waktu itu juri-juri kumpul, kan saya kan juga bantuin jadi juri bayangan di karantina tuh. Jadi dimintain pendapat sama juri grand finalnya. Mas, ini sama ini pilih mana? Sama yang mana? Dua-duanya nggak pilih sih. Loh, kenapa? Ya dia soalnya gini. Tak sebutin semua. Waktu itu aku sama ada satu temanku juga, anaknya Mas Sani. Aduh. Anaknya Mas Sani bukan ya? Kayaknya Mas Sani, kita juga mintai pendapat gini. Terus kita udah mentok, jurinya juga udah mentok. Akhirnya kita sampai pilihan terakhir adalah buka Instagram. Kita cek Instagramnya sampai bawah. Dua anak ini kelihatan mana yang dia beneran manusia seutuhnya. Maksudnya Dan mana dia yang kelihatan manusia settingan. Manusia settingan ini maksudnya dia memperbaiki feed Instagramnya karena mau maju duta wisata. Kalau yang ini tuh masih ya apa adanya gitu loh, apa semuanya di natural gitu. Tuh kan, jadi aku jadi menduga-duga tahunnya kan. Off the record aja kan nanti kan. nanti kalau di sini habis rekaman, ya habis kamera dimatikan, Gosip. Bukan gosip sih, mah fakta ya. Fakta yang tersimpan. Akhirnya kita pilih yang alami tadi kayak gitu. natural beauty berarti. Terus kelihatan lagi biasanya kalau pas sesi interview 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kebetulan aku juga jadi juri interview kan, jadi bisa ngerti karakter ya. Bahkan ada yang dikasih pertanyaan apa, kita kan lebih suka ngasih pertanyaan tentang kepribadian nih. Jadi kelihatan gimana dia jadi seorang yang tabah, seorang yang kuat, terus gimana dia kelihatan kalau dikasih pertanyaan jawabnya sampai nangis terseduh-seduh, itu juga banyak banget. Tapi hati-hati, nangisnya fake juga bisa. Sekarang banyak orang jago acting. Cowok udah kelihatan keren banget dikasih pertanyaan nangis. Sampai kita harus ngasih tisu. Asal. Tahun kemarin 2019 itu ada. Yes. Nah. Siapa ya? Ayo siapa ya? Ayo. Ada yang ngerasa nggak nih? Kalau siapa sih nggak tahu, cuman kemarin kayak ada sempet dengar ya yang nggak lolos atau apa gitu ya, pada nangis gitu. Oh, wajar sih. Itu pasti. Cowok lo pada hal itu. Apalagi kalau daerahnya tahun sebelumnya udah place gitu dia ya. nggak masuk, pasti ada tragedi nangis-menangis di belakang panggung. Dan dan pribadinya biasanya ambisius kayak gitu. Pasti kalau nggak menang, nggak dapet nomor, mesti mangkel sampai nangis. Sebenarnya duta wisata yang benar-benar duta wisata itu nggak dilihat dari kita punya juara 1, 2, atau 3 sih. Tapi justru duta wisata yang benar-benar duta wisata, dia tuh yang kelihatan kiprahnya setelah pemilihan. Kontribusinya ya. Benar. Ya karena nggak cuma waktu karantina doang ya kelihatan bagus, kalau setelah menang atau nggak menang pun dia melempem juga ya percuma kan? Iya benar sih, karena kalau menurut aku kan bonus sih itu. Duta wisata itu bukan lomba sih kalau aku bilang, tapi lebih ke sebenarnya kan kalau duta wisata, kalau menurut aku pribadi ya, itu kan bagaimana cara kita membranding diri dan daerah kita biar semakin dikenal oleh yang lain gitu kan. 2 tahun terakhir ini duta wisatanya oke lah menurutku lah. Bahkan si cowok 2 ini tahun 2018 atau 19. Kalau yang bagus sebut nama nggak apa-apa sih. Si Mas Niko sama si Mas Kulin ini. Namanya Mas Berlian. Mas Kulin. Iya, Mas panggilannya. Mas Kulin. Ini dua-duanya bukan anak model, bukan anak pageant lah. Enggak pageant material gitu lah ya. Bener. Tapi mereka itu malah kiprahnya oke banget, kayak si Niko ini dia memang hobinya tuh basket dan anak motor. Si Kulin ini
juga anak motor, anak basket, sama anak gunung. Jadi mereka memang bukan yang anak model, anak yang sadar dan lain sebagainya. Tapi mereka berdua ini kiprahnya udah oke banget. Bahkan si Kulin ini dia tuh rutin keliling Jawa Tengah, terus dia bikin, iya benar, dia ambil foto, ambil video, terus dia upload di YouTube-nya dia, di Instagram-nya dia. Wow, kalau aku ngeliat anak-anak 2018, 2019 tuh mereka sering sih kayak semacam trip-trip kemana gitu. Kayak media daring banget. Mereka nge-trip kemana, terus nanti mereka share, mereka infokan, ini loh aku lagi di daerah ini, ternyata tuh ada satu seperti ini, wisata ini ya, jadi kayak gitu-gitu sih. Kalau aku ngeliat anak 2018-19 tuh hampir-hampir kayak gitu. Ya memang yang benar seperti itu ya. Seperti itu. Si pasangannya Niko, si Mbak Femi-nya itu juga pinter banget, dia public speaking-nya oke, terus kepribadiannya juga bagus banget, terus gimana cara dia membranding diri itu dapat banget. Mbak JJ ini juga memang Mbak JJ ini memang orang pinter. Iya, pinter banget. Dia pinter banget sih. Dia kalau kalau dia udah ngomong itu adem banget si JJ itu. Ya, perlu nih kita undang ke sini nih kapan-kapan nih. Bagaimana Mbak JJ? Pasti mau lah dia. Mbak JJ sama Mbak Femi ya tadi katanya. Mbak JJ sama Femi diundang aja. Kita tunggu kehadirannya di Magic Podcast tuh, kita ngobrol di sini. Oke Kak, terus karena ya ini tadi, karena apa ya, ya bener tadi yang dibilang Mas Deon, karena yang bener itu duta wisata seperti itu, bukan hanya sekedar kamu dapat selempang buat ngeksis doang. Itu yang paling bukan gimana ya Kak, bukannya aku nggak suka. Ini berlaku buat siapa aja sih, bukan hanya duta wisata ataupun yang pernah ikut pemilihan apapun. Kalau ketika kamu hanya dapat selempang, pakai selempang terus kamu kayak merasa udah paling wow, I'm on the top of the world kayak gitu. Gimana kalau bikin selempang sendiri? Jangan dijahit, dipakai. Bikin ajang sendiri aja. Sebenarnya kalian itu ada karena ada selempang. Kalau nggak ada selempang, bukan siapa-siapa istilahnya kayak gitu ya. Di daerahku sebenarnya diajari sih, di Kabupaten Semarang itu kita agak beruntungnya di si Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang itu punya program namanya One Day Tour kan. Jadi One Day Tour ini kita jual ke calon rombongan-rombongan yang mau wisata ke Kabupaten Semarang. Kalau pengalamanku pribadi waktu itu pernah nih, kita udah jadi duta wisata, tapi kita tuh suruh jadi guide. Dan jadi guide-nya itu, kalau selama ini orang mikir duta wisata ketemunya sama pejabat-pejabat toh. Oh iya. Kita enggak. Kalau di One Day Tour jadi guide itu kita udah ngelayani pejabat udah sering. Terus ngelayani pedagang-pedagang pasar piknik udah sering. Ngelayani anak-anak TK piknik sampai harus ya maaf nih bawain utah-utahannya anak-anak juga pernah. Jadi sebenarnya kita tuh duta wisata tuh bukan nggak eksklusif, tapi kita tuh ya sama kayak anak muda pada umumnya. Dan cuman, bukan pekerjaan juga ya. Bukan pekerjaan juga, kita tuh pengabdian. Jadi paling sedih lagi kalau ada orang yang ini besok ada event ini, kamu tugas ya gini. Terus ada yang nyeletuk, ada fee-nya nggak mas? Itu menurutmu kantor? Iya benar, menurutmu kamu ini udah layak dibayarkan gitu. Dikira ini kali ya pekerjaan freelance gitu ya, event-event gitu loh. Iya, kalau kamu pengen dapat fee, kalau ada event-event itu ya kamu gabung aja ke agensi apa gitu. Ke IO gitu. Bikin apa namanya? Apa sih yang kalau kita pergi nganuin agentur tuh loh. Bikin agentur aja sendiri kalau mau jasa kalian aja kan. Nah, itu dibayar nggak apa-apa. Itu harus dibayar kan. Kita kerja kan. Ini kan kita pengabdian sebagai duta wisata gitu kan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi juga ya. Duta wisata sebenarnya itu bukan pekerjaan. Tapi lebih kayak pengabdian ya Mas ya. Kayak pengabdian, kamu udah ditunjuk sebagai seorang duta wisata ya kamu istilahnya mengabdilah dengan daerah yang sudah menunjuk kamu seperti itu. Masa udah mau terima hadiahnya jutaan terus suruh mengabdi nggak mau. Ya emang, tapi kalau gitu ada bayarannya. Mungkin ada ya Mas ya. Cuman kan pasti juga yang ngundang kita kan pasti udah mikirin kita kan. Iya. Ya masa mau dibayar modal terima kasih kan ya. Kasarnya kayak gitu. Kasarnya ada transport. Ada transport berapapun tuh pasti ada, minimal bisa buat ngisi bensin kalian, terus bisa buat makan lah. Tapi namanya kalau ngasih bukan fee sih. Mereka pasti bilang ini Mbak buat uang transport. Pasti kayak gitu. Iya benar. Kalau ngomongin karena emang tujuannya yaitu kan ganti transportnya mereka. Kalau fee seolah-olah kan kayak kita pekerja dipekerjakan terus ada tanggung jawab gitu. Udah nge-high. Kalau malah lebih mending ada fee, ada tanggung jawabnya. Berarti kan mereka harus bekerja, istilahnya kayak gitu. Sedangkan mereka
oke aku ikut ini acara ini, tapi begitu sampai lokasi mereka cuma duduk-duduk lele-lele gitu, cuma ngeksis pakai selempang pulang dibayar, enak banget kayak gitu. Mau juga. Itu biasanya orang yang berpikiran sempit sih. Nah. Kalau orang berpikirnya lebar, kita malah nggak mikir bayaran biasanya. Tapi kita malah mikirnya, wah di event ini aku bisa dapat apa networking nih? dari mana aja. Nah, networking tuh penting banget Kalau Itu paling si penting itu sih, sih. aku tunggu tamunya siapa ya, kira-kira nanti kita bisa kenalan nggak ya? Ya, Gitu itu paling kan. penting sih. Bahkan di kerjaanku sekarang, di tempatku kerja ini, salah satu nilai plus orang ngelamar yang pasti bakal dipanggil untuk interview atau tes adalah yang di CV-nya itu nyantumin kalau dia pernah jadi putra-putri daerah. Gitu sih. Gagal dong gue. Sabar. Anda kan di supranasional, Kak. Gimana sih? Supranatural. Gaib dong. Berarti tetap ada masuk di CV itu, keren Iya. banget. Berarti bisa jadi kayak apa ya, panduan buat orang ya kalau mau kerja juga ada CV kayak gitu. Iya sih. Iya. Dan mungkin nggak cuma dari perusahaan yang Mas Dion bekerja Iya, sekarang. iya. Perusahaan lain Kayak juga sekarang mikir. Perusahaan dunia lain pasti. perbankan atau apa Yes. tuh juga Apapun lah. dilihat, kan. Betul. Oh pernah ini ya ikut duta wisata ya, itu pasti Iya. ditanyain kayak gitu-gitu. Bahkan terakhir kemarin 3 minggu lalu apa ya, 3 minggu atau sebulan lalu dari dinas itu sempat hubungin saya kan, Mas Gideon tolong cariin 4 mbak Jawa Tengah, finalis atau juara yang kira-kira pantas jadi protokolnya Pak Ganjar. Nah kita udah masukin beberapa nama dan masuk tuh sekarang udah mulai kerja. Wah, keren seru ya. Anaknya emang keren sih kalau itu. Nah, ada link kan, ada Iya. apa ya, channel untuk menuju ke pekerjaan selanjutnya. Bener. Oke. Yang penting tuh selama kita attitude-nya bagus, Bagus. terus selama kita menjabat dan pasca menjabat itu kita tetap bagus, pasti pintu tuh kebuka lebar. Tuh, Iya. dicolekin satu-satu kalau ada acara. Jadi protokolernya Pak Ganjar tuh sesuatu banget kan? Iya, bener. Yang penting meskipun udah lengser tetap silaturahmi lah. Nah, tetap ada grup WA kan, tetap Iya. aja nongol-nongol di situ. Jangan sombong ya Kak, yang pasti Iya, ya. bener. Tuh. Tetap sapa-sapa lah Nah. ya. Apalagi biasanya, Kerjaan. apalagi kita yang biasanya disuruh rekomendasiin orang kan kita juga pasti bakal selektif nih. Iya, Kalau- bener. Kalau misalkan si Mas Ani sama aku nggak akrab, ya ngapain tak rekomendasiin? Iya, betul juga kan? Iya, Kalaupun Mas bener. Ani akrab tapi fake, ya ngapain tak rekomendasiin? Pokoknya intinya tetap akrab dan jangan fake. Gitu. Nah, Oke, no fake ya. lanjut deh. Oke, tadi kan kita udah bahas panjang lebar banget kan. Dan apa ya, yang namanya sebuah kompetisi itu kan tidak jauh-jauh dari yang namanya prestasi. Ya. Betul. Nah, kalau selama ini nih, Mas Gideon, prestasi apa aja sih yang udah diraih oleh apa ya? Alumni Mas Mbak Jawa Tengah, baik itu Di pageant prestasi ataupun di pageant non-pageant. atau non pageant gitu. Oke, bintang tamu yang episode kemarin nih, itu kan juga alumni Oke. Unsur Jawa Tengah, Iya. si Mbak Dea kan. Mbak ya. Dea ya. Terus Miss Grand Indonesia. yang ikut putri-putrinya banyak sebelum Mbak Dea juga udah ada si Rahmi, si Ami, Ah. ada si Rasel, si Rahel. Tiwi, terus siapa lagi ya? Grobogan. Oh, Disma. Disma. Ya. Tuh. Terus Jadi ada- jadi Putri Jateng semua Putri tuh ya. Jateng. Oh, Iya. terus ada yang putri sebelah, putrinya El John itu ya. Ada Sebutin aja gak Nggak apa-apa. apa-apa. si Mbak Bella, Pariwisata. si Putri Pariwisata ada Mbak Bella, dia juara 1 tahun 2012. Ada lagi kan Kendal juga dulu. Jessie ya? Ah, Jessie. Ada Jessie, Jessie terus ada Anastasia ya. lagi Yeni dari Miss Earth Semarang, ya. Miss Earth, terus ada lagi yang dari Magelang itu siapa? Ica ya. Ica. Ica baru Iya. kemarin Ica barengannya baru Tiwi Putri. kemarin. Bareng Itu yang Tiwi. cewek-cewek. Terus kalau yang cowok lebih banyak bukan ikut male pageant malahan. Jadi kayak si ada senior 2006 itu ada Mas Rory, presenter Metro TV kan. Wah. Itu dari Putra Putri Solo. Terus ada lagi kalau yang cowok itu kebanyakan malah ikut lomba lain tapi di sampai ajang nasional. Bahkan juara 1. Terus ada dari Solo lagi Mas Hanifan, dia itu ikut duta bahasa juara 1 di tingkat nasional juga. Oke. Terus dari Banyumas ada Mas Agung, dia duta genre juara 1 nasional juga. Terus si Neo itu ikutan Iya ya, Neo salah juga satu produk perusahaanku. Dan udah nggak ada Jadi pemilihannya. ada pemilihannya ganti format soalnya. Oke. Terus ada lagi satu, ini yang paling oke menurutku sih. Mhm. Dia lebih oke daripada
ikutan ajang-ajang karena si Mas ini dia sekarang jadi ketua DPRD di Kabupaten Klaten. Wow. Itu namanya Mas Hamenang, dari duta wisata sekarang jadi ketua DPRD Klaten. Ke politik dari pariwisata. Banyak politik, ada yang dari Karanganyar, Mas Bobi dia juga anggota DPR di Klaten, di Karanganyar. Terus yang lain ya paling jadi ASN kayak gitu. Ya makanya jangan pandang remeh ini ya. Duta wisata. Yang jadi dosen juga banyak. Banyak itu si Mas Hendy ya, Mas Iya, Hendy. itu dosen saya. Guruku bahasa Inggris. Itu dosen di kampus aku. Itu katanya dulu salah satu rekor duta wisata tuh ya dipegang sama Mas Hendy karena tahun 2006 Mas Hendy ini dapat 4 atau 5 selempang. Wow. Dibawa pulang semua sama dia sepertinya. Kok mati cuy? Dibawa pulang semua ke Kabupaten Semarang. Oh iya. Itu pas Keren pemilihan banget berarti di ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah Di ya? Jawa Tengah. Jadi juara intelijensia Mas Hendy, juara 1 Mas Hendy, juara apa tuh Mas Hendy lagi sampai lupa. Ya, berarti kayak Juara. ini sih. Kalau yang mungkin berkompetisi sekarang Nurholis tuh. Oh, borong Iya, selempang. di borong juga. selempang juga itu. Yang di nasional itu ya. Ya, best sosial media, terus apa sih best presentation, juara 1. Ya, makanya ini. Semua dia, Iya. semua. Jadi pokoknya Karena nggak ada stok lain sih. Oh, Karena mau nonton waktu grand final nonton. jahat. ya kayaknya bibit dari Jawa Tengah tuh kayak patut diperhitungkan ya. Betul. Untuk ke ajang-ajang. Kalau hasil gitu tuh yang penting kita tuh adu bejan sih. Iya sih. Mau sepintar apapun kamu, tapi kalau udah di panggung lo Betul. pro, ya Grogi. nggak ada Iya. apa-apa. Betul. Selain pinter itu keberuntungan itu diutamakan sih. Iya. Soalnya itu yang dari Tuhan. Bener kan? Paling Iya, penting bener. Itu ya, yang penting ki bejo. Itu Mungkin kue rayu, rak pinter, tapi kue bejo gitu. Iya, wes. Dimanapun. Dalam pesaingmu yang lalu yang gampang Lah, itu iya. pas grand final ngelopro Betul. atau sakit atau apa. Bener. malah Itu kamu udah sempurna. paling aman di dunia ini. Orang bejo ngalahin orang pinter kan? Betul, betul banget. Baiklah. Itu mungkin Nurkolis dapat ya. Ini kenapa bahas Nurkolis? Enggak, karena kan itu salah satu Produk Jawa Tengah produk juga. Mas Mbak Jawa Mas Mbak Tengah. Jawa Tengah. Iya, tapi bukan karena bejo juga. Pasti ada usaha. Pasti ada. Ada dong, ada usaha. Karena Kolis pinter, manajemennya juga bantuin. Betul, Asik. betul. Siapa? Siapa ya? Itu next segmen kita ya, next segmen kita undang Nurkolis. Siapa Kita sih mau tahu Nurkolis? kebejoan dia. Tapi mungkin nanti jangan Mas Ani diganti aja. Oh, Mas Aninya yang di situ Nurkolis di situ. iya. Ayo, langsung tersinggung dong aku. Ya itu ada channel untuk menuju ke sesuatu hal yang lebih besar dari duta wisata, makanya Betul. jangan menganggap remeh duta Bener. wisata. Jadi duta wisata tuh kayak bisa jadi sebuah pijakan untuk kita berprestasi di tempat lain Selanjutnya. gitu loh. Iya. Jenjang selanjutnya. Ya, baik itu di dunia pageant ataupun Non-pageant. di dunia kerja juga. Pekerjaan pastinya. Mau masuk politik gampang banget, pasti ditawar-tawar. Pasti. Ya itulah makanya jangan hanya sekedar kalian jadi duta wisata ataupun pemenang pageant lainnya, pelaku pageant lainnya hanya berhenti dari sekedar dapat selempang selesai. Iya, jadi bukan sekadar ikut perlombaan, kompetisi terus selesai, jangan. Jadi kayak itu tuh malah justru sebuah bekal baru, benar Betul. sih. Titel itu kan kayak apa ya, tanggung jawab baru yang kita harus bawa. Kalau mungkin orang-orang pageant tuh bilang setahun menjabat selamanya menginspirasi. Setuju Tapi kalau itu berbeda sama tahun sekarang. Karena 2 tahun menjabat. Iya. 2 tahun menjabat selama yang menginspirasi. Benar-benar. Lah Mas Deon 4 tahun. 2016 kan? Oh di Mas Baca tadi. Ya kan 4 tahun menjabat ketua selamanya menginspirasi. Apa selamanya jadi ketua? Enggak lah, harus ada regenerasi. M-nya. Jangan nanti tekanan batin. Berasa kayak bapakku RW berapa tahun udah puluh tahun tuh gak ada yang menggantiin. Biasanya gitu kalau RT RW kan. Seumur hidup ya. Seumur hidup menjabat. Nah, kalau dari pandangan Mas Deon sendiri tentang orang-orang yang tadi kayak hanya sekedar ikut duta wisata hanya untuk dapat selempangnya aja itu gimana, Mas? Iya kalau tujuannya kayak gitu lebih baik gak usah ikut duta wisata sih. Maksudnya kasihan teman-teman lainnya yang dia memang pengen berkontribusi, tapi kok adalah dia nggak menang gitu. Kepentok gitu ya. Itu eman-eman di situnya. Kasihlah kalau memang kamu tujuannya pengen ikut kompetisinya toh,
coba ikut ajang lain, nggak usah ikut duta wisata. Karena duta wisata kan kita lebih butuh orang yang benar-benar mau berkontribusi, mau mengabdi dan nggak jadi orang yang maunya diistimewakan, dieksklusifkan kayak gitu. Ya itu waktu karantina aja udah ngerasa dia kayak paling wow. Itu kalau mungkin aku jadi jurinya udah aku minus banyak gitu mungkin. Nggak usah di minus, coret. Oh iya kan minus banyak kan jadi coret maksudnya. Oh iya, nggak masuk hitungan sama sekali. Nggak masuk hitungan. Iya loh, maksudnya apa sih ya? Kalau ngeramen itu. Mungkin dulu ini ya, kalau kayak aku dulu kan kadang duta wisata. Enggak, kepengen doang. Kepengen, tapi sadar diri sih karena mungkin apa? Loh kan dia sudah Mr. Supranatural Kak sekarang. Kalau faktor tinggi badan gitu kan. Kalau zaman dulu kan kayaknya tinggi itu udah syarat mutlak banget kan untuk jadi finalis pun gitu loh di daerah. Di daerah. Kalau sekarang kan kayaknya daerah agak-agak lunak deh mungkin. Iya. Ada beberapa yang tingginya aku juga masuk. Karena nggak ada yang lain yang mau ikut. Itu bisa kita bahas di sini kayak misalnya ya itu Mas, kenapa sih duta wisata tuh rata-rata kok agak susah ya cari yang sesuai dengan standar atau kriteria? Ini pernah ngobrol sama teman-teman di daerah, kalau cari ceweknya memang gampang sih, yang susah cari cowok. Karena ya banyak stigma di luar sana kalau cowok jadi duta wisata itu menye-menye, terus kok bedaan, kok kayak cewek gini-gini. Ya itu stereotyping yang salah sih. Iya sih. Kalian jangan main stereotype lah, kita duta wisata, bahkan pakai bedak pun itu nggak melulu bedak itu cuma dipakai untuk cewek gitu. Iya. Cowok kalau pengen kelihatan lebih rapi, pengen lebih kelihatan nggak berminyak apa-apa kan juga butuh namanya bedak. Selama kita grooming. Bener, selama kita bener makainya, asalkan misalkan kulitku hitam pakainya putih ya terasa. Terasi jamuran. Jadi di duta wisata tahun 2008 itu kan ada. Tahun dulu kan kita masih pengetahuannya rendah banget tentang grooming ya. Kalau sekarang gampang banget banyak vlog nonton di YouTube, gampang tuh untuk cowok juga ada banyak. Tahun itu produk zaman dulu juga masih terbatas. Iya, terbatas dan produk lokal-lokal Ada adem dinggot. Ada yang kulitnya hitam dari daerah tertentu pakai yang warnanya terlalu putih, terang gitu ya. Itu ya sebenarnya kasihan juga sih ngeliat kayak gitu ya. Iya, karena jatuhnya apa sih kulitnya jeblok. Jeblok itu apa Kak? Jeblok itu apa Kak? Ya mau terasi jamuran. Terasi hitam sama jamurnya putih-putih. Terasi dibakar tapi lupa. Iya. Jadi kayak berasa donat itu nggak sih? Donat juga kan gula putih gitu. Donatnya coklat kan. Kayak bayi gitu loh Mas. Pas kecil kan kita nggak tahu ya dibedakin sama pokoknya warna kulit apapun taleknya putih. Kasihan nih kalau kayak gitu. Tapi emang harus ada yang sebenarnya harus ada yang memberitahu ya Mas ya kayak gitu itu, ya. Menurutku sih harus ada grooming sih. Maksudnya ada sesi grooming sih kalau untuk kayak gitu. Kalau sekarang ada. Kalau di duta wisata Mas Mbak Jateng ada sesi kayak makeup class gitu? Ada. Jadi untuk memberitahu ya itulah terutama buat cowok-cowok ya, kalau cewek-cewek pasti udah sadar ya. Aku kalau kulitku agak tan ya harus pakai bedak yang seperti ini. Tapi sometimes kalau anak sekolahan nggak ngerti sih Mas. Iya sih. Zaman dulu. Kalau sekarang mah udah pintar. Tapi kalau mindset cewek sama cowok pasti sudah beda Kak. Iya, misalnya beda cewek sih, mereka udah lebih sadar, oh ini makeup yang bisa aku pakai. Kalau cowok yang cuek kayak yang tadi misalnya suka naik gunung, suka ke laut dan segala macam. Tiba-tiba sudah merasa udahan loh. Ya itu contohnya si Kulin itu kan dia nggak pernah bersentuhan dengan bedak sebelumnya. Waktu itu kebetulan aku juga ngejuriin dia waktu di daerahnya. Terus sebelum muncul ke Jateng kita juga sempat ketemu, sempat ngobrol-ngobrol, ya mau nggak mau kamu harus mau Lin kenalan sama yang namanya alat make up gitu, karena itu buat kebutuhanmu nanti ya, tapi jangan dipakai setiap hari juga. Iya, karena make up kalau salah tempat dan salah pakai kondisi juga kita Mas mau kemana Mas? Image-nya jadi beda. Ya minimal BB cream lah kalau mau pakai harian gitu kan ya Kak ya. Ini ahli makeup yang bisa berbicara kayak Mas gitu. Mas Tali pinter banget itu kalau. Tapi aku nggak pernah make up. Enggak, maksudnya buat teman-teman duta wisata yang cowok misalnya. Iya sih. Karena tiap hari kan kita dituntut untuk ya kita nggak tahu akan ketemu siapa ya Mas ya tiap hari ya. Kalau misalnya dadaan ada tugas terus misalnya kita nggak ada stok makeup, beda minimal BB cream aja ya, kan. kalau aku sih biasanya ada anak-anak yang kayak misalkan
datang minta saran apa gitu ya aku bilang selalu usahakan di dalam tas itu ada tisu basah, tisu kering. Mau kamu make upan atau enggak, ketika nanti muka udah dilap Bersihin. terus Nggak minyakan lah, pakai minimal. tisu kering ya sudahlah, siap ready gitu. Dan minimal dia setiap hari tuh ya kayak kalau mau keluar pakai deodoran lah biar nggak bau. Iya, itu bener banget. Walaupun nggak wangi tapi ya Iuh. minimal nggak bau gitu. Bener. Kalau aku sih kayak gitu sih ke beberapa anak-anak yang kalau misalkan apa sih namanya? Nek aku mau konsultasi kok aku Konsultan make up ya. ya, Sharing, yang sharing. ya biasanya aku kayak gitu sih. Yang penting pakai deodoran, kaos kaki rutin diganti, Iya, sepatu bener. dijemur gitu. Ya itu sih, itu kayak Grooming. aku bilang ke Self care, Observasi self care, diri, self care. terus bawa satu lagi permen biasanya. Mulut ya. Antisipasi. Aku bawa odol sama sikat gigi kemana-mana aja deh Kak kalau gitu. Ya kalau pakai sikat gigi sama dulu kan kadang mana sempat. Keburu telat. Sponsor masuk. Iya. Jadi kalau permen tuh kan enak kan ya, tinggal kunyah, kelar gitu. Nanti aromanya mint, aroma anggur gitu kan. Ya itu sih. Oke, berarti ya kira-kira kurang lebih kayak gitulah kita ngobrol sama Mas Dion dari awal mula banget. Dia muncul di dunia perdutaan. Asik. Mulai dari yang gagal. Nah iya Mas, waktu gagal itu ada kayak rasa aduh jengkel nih, nggak menang Kamu nih nggak atau menang gimana sih. nih Oh, gimana? gelo pasti ada ya. Ha. Gelo pasti ada karena waktu itu beberapa teman juga bilang wah kamu harusnya bisa masuk ke 10 besar. Minimal 10 besar ya? Karena waktu itu ya saya merasa sih waktu meskipun anak SMA kelebihanku tuh apa atau pas itu tuh pas pinter-pinternya bahasa Inggris. Jadi jadi apapun sesinya, apapun apa itu coba tak jawab pakai bahasa Inggris. Ada yang sampai pakai bahasa Inggris juga sampai ya nggak sampai 10 besar ya wis lah mau nggak mau ya Ya, diterima. mungkin kalau orang-orang sekarang bilang tuh mungkin Mas Gideon salah masuk tahun kali ya. Bisa jadi. Kayaknya iya sih. Mungkin belum dimatengin dulu. Coba kalau kompetisinya di tahun-tahun sekarang yang bahasa Inggris yang Iya. diprioritaskan mungkin pasti langsung keliling gitu. Iya sih. Ya tapi nggak Nah kalau rezekinya di situ. apa ya masukan buat ya mungkin biar supaya adik-adik berikutnya yang mau ikut Mas Mbak Jateng atau gimana biar enggak seperti Mas Dion, aku udah usaha udah ternyata nggak masuk lah misalnya kayak gitu, terus atau mentok di sini doang nih, apa sih Mas yang kira-kira jadi tips and triknya buat yang mau ikut? Oh, yang pertama kalian nggak usah terbeban sama masa lalu daerah. Oke. Maksudnya misalnya kita maju tahun 2020, kalian nggak usah terbeban. Wah tahun 2019, 18 daerahku menang, masa Juga ada. aku harus menang juga nih. Oke. Jangan terbeban itu. Terus ya itu tadi jangan gampang merasa insecure. Aku pendek nih, aku anak SMA nih, pasti aku kalah sama yang udah S1, S2 gitu. Itu jangan. Terus yang ketiga, bekali ilmu sebanyak mungkin, entah itu tentang pariwisata, pengetahuan umum, terus tentang Jawa Tengahnya harus dipahami juga, sama yang paling penting harus matang public speakingnya. Itu aja sih, paling nggak usah banyak-banyak lah. Oke. Itu ya kunci pokoknya ya. Mungkin ya itu kita tekenin lagi attitude ya Mas ya. Attitude, Iya, ya, gitu. benar. Kita akan selalu menekankan attitude lah. Nggak usah sok ngediva, nggak usah sok ngedivo. Ingat kalian itu cuma mewakili daerah ke tingkat Jawa Tengah tok loh. Nggak usah. Pas lempang kalian tuh bukan apa-apa Iya, gitu Mas benar. ya. Tuh catet. Dan paling geli lagi kalau pas acara grand final provinsi ada tamu-tamu yang pada pakai selempang-selempang, dia juara apa dari daerah ini. Yo ngapain kalian pakai kayak gitu? Tahu diri lah gitu. Iya. Acaranya provinsi Dan- bintangnya bukan kalian loh. Iya, Kalau dan- sekedar foto di backdrop acara nggak apa-apa lah, terus dilepas lah, ini kok dipakai sampai selesai ya Iya, ngapain? aku tuh pernah Rada loh, bingung. pernah datang ke acara gitu kan. Jadi kayak seolah-olah orang ngelihat karena aku kan emang nggak punya selempang sama sekali kan. Terus, hey, who Invisible are you? Seolah-olah tuh kayak gitu gitu. Aduh, Iya. ya Allah. Kecuali tamu undangan kali ya Mas ya. Iya, beda daerah itu cerita. beda lagi. Kalau kalian supporter duduk di tribun, terus Ini pakai ngapain? gaun ala-ala, pakai high heel. Ibu ini. Ada loh di sebelah kita. Kecelakaan. Tadinya nggak mau pakai begituan, tapi karena ada yang meminjamkan, pakai saja. Tapi dia nggak pakai selempang ya, Kak? Dia nggak pakai Dia nggak selempang. pakai selempang. Dan acaranya sebenarnya tepat sih. Pakaiannya nggak apa-apa, yang penting tuh selempangnya itu. Iya, bener. Malah bener kalau acara itu pakai batik, pakai kebaya, Ya, pakai kita dress up lah ya. Jangan Jangan. selempangnya nggak penting lah. Untung aku nggak bawa Nah, selempang. apalagi misalnya udah selempang kadaluarsa Kak, udah 5 tahun, 3 tahun yang lalu Pasti dipakai terus. datang pakai mahkota, Iya. aduh ya ampun itu udah hawanya tuh. Ada loh
kayak gitu. Mahkotanya Ada. ininya udah pada merinding. Udah tayangan. Ya ampun. Bukannya kita julid, bukannya gimana, cuman Iya, Tahu tempat, tahu sikon. tuh. ada masanya. Iya. Emang kurang Cukup 1 gitu. tahun gitu ya, misalnya kayak gitu. Kayak ya ini kita kasih contoh lah. Kita ngomong kayak si Dea juga waktu itu. Dea pun waktu di podcast kita sendiri juga dia udah bilang ini bukan masaku lagi nih iya. untuk tampil keluar Putri Indonesia Kalau misalnya kayak emang gitu. nggak harus diwajibkan banget pakai selempang ya nggak usah. gitu Iya, kan. apalagi contohnya dia 2017 misalnya, terus dia ada acara sekarang, terus tiba-tiba dia pakai mahkota kuning, terus pakai selempang Ya gitu. kan aneh. Nggak lucu. Udah kada luar salah Iya. 2017 ke 2000, bener kan ya Mas Itu kayak gitu ya? bagus banget dia. Bahkan dia pernah bilang, aku tuh pengen orang lihat aku tuh bukan karena selempang atau mahkota. Iya, bener. Nah, betul. Tapi pengen orang As a lihat aku dia. tuh ya Sebagai aku dia. sebagai dia, dan lihatnya tuh kemampuanku bukan selempangku atau mahkotaku. Prestasinya ya. Oke, itu yang keren sih itu dia. yang kita setuju banget itu. Ingat ya, catet. Nah, Mas, kita akan masuk satu sesi terakhir. Kita ada rapid fire question. Jadi istilahnya kita kayak beda. Ya sama-sama rapidnya Nah, sih. dan sama-sama dituntut reaktifnya. Nah, iya kan? Kalau rapid test nggak dituntut. Nggak aktif dituntut. loh. Nah, Malah ini jangan. dituntut kita bedanya dituntut reaktif cepat berpikir. Nah, jadi istilahnya gini. Nanti aku akan kasih 1 atau beberapa kata, dan apa yang ada di pikiran Mas Deon pertama kali ucapkan. Contoh nih kayak Kirana ya. Oke. Korban. Nah, corona. Lu ngawai lu. Wow, lu. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya ya, aku nanti akan sebut 1 kata, terus Mas Deon apa yang terlintas pertama kali sebut. Ini bisa disensor kan ya nanti? Ini Tergantung tergantung jawabannya. Oke, agak bahaya ini. Nah, tapi ini bisa berhubungan ataupun tidak berhubungan dengan Mas Bajateng ataupun Mas Deon. Umum ya? Umum. Ya, umum. Random lah. Random lah. Oke, pertama ya. Pariwisata. Jaya. Weh. Jaya. Gak asing. Kedua nih, kuliner. Enak. Weh. Sendal jepit. Swallow. Gimana lagi? Kayak udah jadi ini Ya, ya sih. trend Akrab ya sama kita itu ya. Oke, next. Mas Bajateng. Orang-orang berkualitas. Keren nih. Habis itu handphone. Barang yang nggak boleh ketinggalan. Ini 1 kalimat. 1 kata. Oh, satu kata ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nah, terakhir. Jateng itu Ngangenin. Padahal yuk ning Jateng tiap hari, Iya. tapi kangen tiap pernah hari. nggak di ya. Jateng, pernah setahun Iya, waktu itu pernah kerja ya. di luar Jateng. Iya. rasakanlah merantau supaya kamu ada yang Bener dikangenin, sih, Kak. Jawa Tengah ngangenin sih. Yang paling kangenin adalah harganya yang murah-murah. Bener. Yes, Oke. Wah, sudah sampai kita di penghujung acara, Wijen. Asik. Sudah mentok, duduk kayak Seolah-olah talk show beneran. Amin ya Allah, amin. seru kan ini kita ngobrol hari ini. Mungkin ada dapat insight baru tentang duta wisata, Mas Bajateng. Mungkin kali ini yang kita undang dari Jawa Tengah nih. Siapa tahu nanti ada dari Jawa Timur, raka-rakinya. Ya mungkin kalau ada teman-teman raka-raki yang datang ke sini bisa nih Bisa kontak-kontakan nih. kontak kita kalau oke. mau share tentang Kita apa sharing namanya bareng. raka-raki Jawa Timur atau duta wisata, Duta wisata manapun lah. daerah lainnya. Pas ke Semarang pas lagi hubungin ke kita Semarang ya. main, boleh banget ya Kak ya? Boleh banget. Nanti Kita kita welcome kok. schedule. Nice. Kayak Mas Game ini sibuk, tapi kita bisa menyamakan schedule tuh kan Yes. luar biasa tuh. Makasih ya Mas Dion ya sudah Thank datang you ya. so much. Ya. Terima kasih buat cerita-ceritanya yang seru, insight-insight yang baru yang mungkin kita baru tahu ya ternyata Iya. duta wisata tuh Dan seperti mungkin ini. setelah ini yang titit bisa kita bahas. Nah, jadi kita off the record dulu. Off the record dulu. Nah, terus kita ngetit. Nah, itu tadi. Kita Oke. ngobrol lebih hangat. Oke, karena pageant itu untuk dinikmati No fake. No drama. and keep Be you. Ciao.